alhamdulillah sampai saat ini, sampai saat ini aku masih mementingkan bahwa dosa jauh lebih besar dibanding nikmat dunia. Thinking, speaking, feeling, acting, flip talk, the truth. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pertanyaan Amang. Kali ini aku mau nanya apa? Oke, aku baru baca nih. Baru banget tadi lewat ya di feed aku. Jadi ada salah satu cawapres yang ngomong, katanya salah satu penyebab pejabat itu korupsi adalah tuntutan istri. Aku sebagai istri yang tidak pernah menuntut merasa Nggak selalu Amang nuntut, tetap tuntutan, cuman cuma masih maksudnya nggak segitunya gitu ya, harus beli ini yang mewah atau beli itu yang mahal gitu, enggak kan. Aku merasa tersinggung nih jadinya nih. Gimana tuh, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban aku bisa menjawab pertanyaan Amang. Menurut aku memang iya sih, Mam. Kita seorang suami ya, terutama tulang punggung, ketika kita mencari nafkah, pengennya tuh membahagiakan anak istri, terutama dalam mencari rizki ya, kayak memenuhi kebutuhan rumah tangga itu. Jangan sampai anak istrinya tuh susah gitu. Jadi pasti gimana caranya dia mau memenuhi kebutuhan itu dulu gitu. Nah ini kan akan beda cerita ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, terus jadinya tuntutan yang lebih tinggi. Misalnya gaya hidup yang mewah kan pada para pejabat gitu ya kan, sering belanja untuk tas-tas branded, terus dia jalan-jalan ke luar negeri gitu. Itu kan kayak gaya hidup ya, ngerasa istri pejabat tuh harus gitu ya misalnya ya. Nah kalau dalam hal ini menurut aku, ketika salah satu aku pernah baca juga itu, ternyata cawapresnya bilang begitu gitu. Ternyata kata dia, kurang-kurangilah nuntut ke suami kalian yang anggota DPR untuk memenuhi gaya hidupnya gitu, yang akhirnya timbul jadi sifat-sifat korupsi ya, mencari yang tidak halal gitu. Menurut aku mungkin aja terjadi sih ya, mungkin aja terjadi. Berarti lakinya juga nggak kuat. Nah ini yang jadi masalah tuh adalah dia melakukan hal itu, maksudnya tipikor ya, terpidana korupsinya melakukan hal itu ya, itu dikarenakan pertama kurangnya iman, dia kurang mendidik istrinya ke jalan yang benar. Toh menurut aku ya, anggota DPR pasti kan punya range gaji yang menurut aku nggak yang rendah-rendah banget ya, itu nanti udah tinggi, walaupun cuman ngejabat cuman 3, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun ya. Ini salah satu sifat kufur ya, sifat yang tidak bersyukur gitu. Padahal menurut aku itu tuh udah besar gitu. Kalau memang ada proyek di dalam anggota DPR atau pekerjaan di bidang pemerintahan ya, selama itu bisa dilakukan secara halal, lakuin. Jangan sampai kegiatan itu jadi tercampur sama hal-hal yang dolim, hal-hal yang maksiat gitu. Misalnya terjadinya gratifikasi, terjadinya suap ya, gratifikasi, korupsi, bikin proyek-proyek proyek-proyek siluman, padahal mah proyeknya cuma ngeluarin 300 juta dibikin 3M gitu. Wow gitu. Janganlah, harus banyak-banyak banyak-banyak dengar kajian, banyak-banyak sholat, banyak-banyak baca Quran lah. Ingat itu segala sesuatu yang kita cari di dunia ini itu pasti dihisap. Dihisap nggak cuma di akhirat, di dunia pasti ada dulu hisapannya itu. Misalnya kena musibah, anak sakit, istri sakit, kecelakaan atau apa, amit-amitnya, pokoknya ya kalau udah kayak begitu timbul musibah-musibah kecil di dunia, itu tandanya teguran dari Allah bahwa apa yang kita lakukan itu tidak halal atau tidak baik, tidak diridhoi sama Allah. Nah ini yang jadi harus ditekanin. Oh iya,
Aku juga pernah nih di posisi tadi aku bilang. Dulu aku pernah kerja di salah satu anak perusahaan BUMN. Di situ, wah, bermain kotor banget. Di situ aku pernah hampir dikasih suap ya, gratifikasi untuk menjalankan proyek salah satu PT biar bisa jalan di perusahaan tempat aku kerja. Ya, gratifikasinya sih Nggak gede. nggak gede tapi cukup lah ya buat ngidupin anak istri. Tiap hari lagi dikasihnya kan. Itu aja udah kayak dilema banget gitu. Diambil memang butuh, tapi kalau nggak diambil sayang gitu. Tapi tetap di situ aku kayak nggak bisa aku ambil. Yang pada akhirnya aku nggak bisa kena gratifikasi dari rekan-rekan salah satu PT perusahaan aku itu dulu ya. Akhirnya teman aku yang kena. Diambil sama dia ya. Diambil sama dia. Aku bukan munafik, aku juga ngerasa saat itu butuh banget uang harian tambahan buat Amam, tapi aku lebih kayak memikirkan, aduh nggak mau dah. Ini nggak cuman di dunia perhitungannya gitu. Jadi kita kan pasti ditanyain anak istri kita itu makan hal-hal yang dari mana nih sumbernya nih, halal apa haram gitu. Nah intinya begitulah. Jadi akhirnya saat itu aku nggak ambil. Tapi kalau saat itu dalam kondisi aku yang menuntut apa, itu kan kondisinya aku memang tidak menuntut ya, jadi ya apa adanya aja aku hidup gitu kan. Kalau saat itu kira-kira aku menuntut apa buat minta uang lebih, apa tetap menolak atau bisa apa ambil? Saat itu alhamdulillah sampai saat ini aku masih mementingkan bahwa dosa jauh lebih besar dibanding nikmat dunia. Nah, jadi even Amam berantem sama aku untuk tetap ngambil, aku lebih baik berantem ngelurusin istri aku buat selalu berada di jalan yang benar. Berarti ngejawab pertanyaan tadi dong. Istri tidak sepenuhnya berpengaruh dalam korupsi suami, ya kan? Aku udah bilang tadi. Jawabannya adalah di sini akhlak seorang suami harus tinggi. Dia punya ilmu agama, ilmu akhirat. Ini intinya takut sama Allah. Udah itu doang. Kalau ngomongin takut sama Allah itu nggak usah kita paham isi dalam Al-Quran ya, yang benar-benar paham seutuhnya. Menurut aku sedikit aja pahamnya, tapi udah tahu bahwa itu dosa. Itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih berpengaruh dan lebih baik. Makanya intinya di sini seorang suami itu harus memiliki bekal akhlak ya, akhlak berdasarkan moral yang ada, berdasarkan moral yang ada di dalam Al-Quran gitu ya. Ini kan juga kan moral, kita kalau ngomongin moral-moral yang ada di perundang-undangan kan based on kitab suci ya. Udah pasti namanya nerima gratifikasi, namanya kita korupsi, pasti dosa, pasti ada hukumannya. Nggak dihukum secara nanti di akhirat, kalau ketahuan pasti dihukum di penjara, ya itu udah pasti tahu dong. Jadi intinya jangan tergiur sama hal-hal yang duniawi sih, yang sifatnya sementara. Walaupun di depan mata itu miliaran kayak triliunan kayak, jangan terlalu tamak ya. Apa sih greedy itu? Apa sih bahasa Indonesianya? Maruk ya. Serakah. Kalau mau serakah, silakan. Anda punya usaha serakah dalam hal di bidang perdagangan, silakan. Tapi usaha sendiri. Anda sendiri. Kalau serakahnya ngambil duit pajak rakyat, ya malu lah. Malu lu. Mendingan lu maruk dari jualan berdagang berdagang tapi halal, maruk tapi pakai duit rakyat gitu, ngerasa bukan punya siapa-siapa ini. Waktu seringnya begitu kan, orang timbul korupsi itu karena bukan duit si A, bukan duit si B, dia lupa itu duit siapa, duit rakyat ya, bukan perkara duit A si B, duit rakyat. Kalau udah ngomongin duit rakyat, segala sesuatu yang ada di dunia ini kan milik Allah, tinggal kita kaitin aja. Kalau kita ambil duit rakyat, emang CCTV-nya Allah tuh nggak ngerekam gitu kan?
Itu harus punya moral yang kuat tuh, moral itu dulu menurut aku. Bahwa Allah selalu melihat. Nah, Allah Maha melihat, jangan lupa itu ya teman-teman, untuk yang jadi pejabat nanti pemilu di 2024 ya. Harus amanah pastinya ya, Mam ya. Nah, sudah menjawab, Mam? Ya. Nah, alhamdulillah. Bye.